Materi berikutnya adalah feasibility study atau studi kelayakan ya. Ini aku bagi jadi tiga, yaitu adalah sisi perencanaan, dua itu desain teknis, dan yang ketiga itu analisa finansial. Nanti akan ada contoh study case yang sederhana. Pertama itu ada analisa lokasi ya, dalam kita menentukan panel surya, lokasi yang ideal itu harus ditentukan pada saat dilakukan survei. Lokasi pemasangan yang perlu ditentukan itu apa aja sih? Yang perlu didata yang pertama adalah ketersediaan lahan. Luasannya berapa? Kalau misalkan atap itu kira-kira dia bisa muat dipasang berapa panel seperti itu. Kemudian ada juga analisa bayangan. Dalam pemasangan yang optimal itu nggak boleh ada potensi-potensi bayangan, entah itu dari pohon, bangunan yang ada di sebelah, yang itu nanti dapat mengenai panas surya. Karena semakin banyak yang terkena bayangan, itu performa dari panas surya juga agak akan maksimal. Sebagai contoh, aku dulu pernah pasang panas surya di Kendal buat pompa air. Kapasitas pompa airnya 1.500. Aku pasang panas surya 3.600. Itu kan kalau secara perbandingan daya kan kali dua ya, kayak sangat overpower. Nah, tapi pada saat ada mendung lewat, jangan mendung deh, ada awan lewat nih. Awalnya panas, jam 11 nih, ada tiba-tiba awan lewat. Itu langsung voltase sama arusnya itu turun dari panas surya. Jadi langsung itu pompanya itu jeglek mati. Itu cuman karena awan lewat. Jadi seintermittent itu panas surya ini pengaruhnya terhadap cuaca itu sangat sangat berpengaruh ya. Jadi ada awan lewat pun bahkan bisa menurunkan watt yang amat sangat tinggi. Maka di sini analisa bayangan itu penting agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi ya. Gitu. Tapi kalau awan lewat kan kita nggak bisa atur. Tapi selagi itu masih kita bisa usahakan kayak potensi bayangan karena pohon, vegetasi di sekitar, bangunan di sekitarnya itu bisa kita hindari. Itu lebih optimal yang seperti itu. Kemudian ada juga analisa geografis lahan. Ini kalau misalkan pemasangannya itu PLTS ground mounted, geografi lahan itu juga perlu dipertimbangkan. Masang di lereng gunung dengan di sawah itu beda. Itu kemudian lahannya itu dari tanah padas atau tanah rawa itu juga beda. Secara material juga beda. Nah ini juga bisa dilakukan nanti melalui Google Earth. Tuh, paling gampang sebenarnya pakai Google Earth itu buat mengukur luasan lahan yang ada ya. Jadi nanti aku simulasikan juga. Kemudian yang kedua itu ada juga analisa potensi. Ini kalian udah praktikkan kemarin. Bisa pakai yang pertama itu solar power meter. Itu alat ya. Jadi alat, misalkan ini solar power meter ya. Ini tak ukur di bawah matahari. Nanti dia muncul keluarnya berapa. Kayak misalkan 1.000 watt per meter persegi. Itu nanti muncul radiasi kan satuannya watt per meter persegi. Dia bisa mengukur secara real time. Tapi kalau misalkan nggak punya alat itu, ya kamu pakailah data sekunder. Data sekunder yang paling bagus buat ngukur-ngukur kayak gitu itu ada dari SolarGIS. Jadi kamu bisa ngukur dari situ potensi dari suatu tempat itu berapa watt per meter persegi. Begitu. Yang berikutnya adalah analisa kelistrikan yang ada di suatu bangunan yang mau kalian pasang. Ini perlu ada banyak sekali data, cuman kalau dikerucutkan, data-data yang paling penting dibutuhkan itu adalah kebutuhan dayanya itu berapa. Makanya biasanya kalau ada orang pasang PLTS itu yang pertanyaan-pertanyaan itu adalah kapasitas PLN existingnya terpasang berapa Pak? 1.300 kah? 2.200 kah? 3.500 kah? Itu penting. Kemudian kalau udah, nanti biasanya yang pertanyaan kedua yang tak lempar adalah kira-kira tagihan listrik per bulannya berapa. Dari dua data itu nanti ketemu KWH per bulannya berapa, kamu bagi per 30, jadi ketemu per harinya berapa. Dari situ nanti patokan penghitungan panasnya bisa dihitung. Gitu. Kemudian berikutnya ada jaringan listrik PLN. Jaringan listrik PLN ini lebih ke arah di lokasi itu ada jaringan atau enggak. Kalau ada ya kita bisa hitung, kalau enggak ya berarti perlu ngitung dari awal. Atau sistemnya upgrade itu juga perlu ngitung bebannya ya dari berdasarkan kebutuhan, itu enggak berdasarkan historis. Kemudian sebelum loncat ke materi berikutnya yang tak simulasikan buat survei dari eh, Google Earth dulu. Google Earth. Iya, bisa simulasi itu ya, Google Earth. Hmm, iya, sebenarnya bisa. Cuman yang tak sampaikan di sini ini yang dasar-dasar dulu aja. Jadi misalkan, oh ini di UPN Veteran Jogja ya. Ini acak aja sih, aku enggak tahu ini kenapa muncul di sini. Misalkan mau masang di atap ini nih, enggak tahu ini di mana. Ini kita bisa ukur nih kira-kira berapa luasannya itu pakai meteran gini. Kita ukur dari sini kan. Ini berarti panjangnya itu 32 meter. Tuh. Kemudian sini ini dari sini ke sini 38 meter. Lumayan luasnya kan. Panjangnya yang atas ini 66 meter. Kemudian
close. Ini nanti ketemu berapa perimeternya, berapa areanya gitu. Dan ini kamu bisa kayak atur-atur gitu. Dari sini kan kamu bisa tentukan, oh kira-kira kalau panel surya panjangnya itu 2,2 meter, artinya ini bisa muat, tadi kan 38 kalau nggak salah, bisa muat 20 lembar panel ini ke atas ini. Nah, sangat banyak sekali. Misalkan seperti itu. Itu dari sini kamu nanti bisa tentukan penataan panel surya nanti seperti apa. Itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu mau lihat potensi pembangkitan panas suryanya, kamu bisa ini klik kanan, kayak itu terus sendiri. Kemudian copy koordinat. Kamu masuk ke Global Solar Atlas. Global Solar Atlas atau Solar di sini ini ya buat nyari data sekunder ya. Ini ada di apa namanya di seluruh dunia ada datanya. Kemudian kamu copy aja itu titiknya, langsung masuk ke Yogyakarta. Di Jogja ini langsung muncul nih spesifik apa data-datanya yang biasanya tak pakai itu global horizontal irradiation, kemudian ada juga kemiringan. Di sini biasanya yang tak pakai itu hanya dua data itu. Yang lain-lain itu sebenarnya apa namanya ya penting nggak penting lah. Global horizontal irradiasi adalah banyaknya irradiasi yang diterima secara global dalam pengukuran horizontal. Ini besarannya 1809. Itu bagus nggak? Berarti kalau misalkan 1800 itu dia itu ini ya lumayan tinggi lah di atas rata-rata. Rata-rata yang bagus itu idealnya buat pemasangan itu minimal 1000 kWh per meter persegi. Sedangkan ini 1800. Artinya Jogja itu udah lumayan bagus gitu. Kemudian ada juga ini optimum tilt of PV modul. Ini 12 derajat. Artinya di daerah Jogja ini paling bagus itu kalau panas suryanya itu dihadapkan 12 derajat miring ke arah utara. Begitu. Kemudian ini kamu juga sebenarnya bisa simulasikan ya. Misalkan aku di sini simulasikan eh, medium size conversion komersial kapasitas 100 kWp ini sebenarnya bisa diganti-ganti ya tapi ambillah 100 kWp ini bisa menghasilkan paling tidak dalam satu tahun 142 megawatt hour per year dan 1800 kWh meter persegi per year ini juga bisa diatur detailnya juga bisa dilihat di sini ini lumayan lengkap sekali ya dan ini alur geraknya mataharinya sudah ada di sini ini lumayan lengkap penghasilan outputnya dalam setiap bulan juga kebaca 12 megawatt hour. Paling rendah di bulan apa ini? Bulan Februari ya karena hujan-hujan. Februari, Januari, Desember ini paling rendah dalam satu tahun. Paling tinggi bulan Agustus karena musim kemarau. Ini juga ada. Ini dari radiasi fotovoltaik pembangkitannya di setiap jamnya itu paling tinggi di Agustus September ini 6061 ini. Itu ini datanya udah lumayan lengkap. Jadi untuk survei awal sebenarnya bisa dari sini gitu. Buat mengukur luasan atap sama potensi pembangkitan. Nah, tapi kalau pengen lebih advance itu bisa juga pakai aplikasi namanya PVSys. Nanti kalian akan belajar banyak PVSys sama Mas Agung. Itu sementara aku kasih materi yang dasar-dasar dulu aja. Kemudian kalau udah apalagi yang perlu dicek? Yang perlu dicek berikutnya adalah ini ya, shading analisis ya. Shading analisis itu kenapa sih pengaruhnya kepada panel surya? Nah, ini ada contoh ilustrasi ya. Kalau ada tanpa bayangan sama sekali, inersia panas surya semuanya itu akan bekerja secara optimum 100%. Tapi kalau ada terkena bayangan sedikit aja, misalkan ini kan hanya kayak satu satu panel kecil ini ya, kayak ini kena sedikit doang ini separuh 50%. Ini yang lain juga ikutan 50%. Kenapa? Karena arus yang di sini tuh besarnya itu diikuti dan sudah dijadikan sebagai referensi sama panel-panel berikutnya. Jadi yang ini kena 50% juga, yang lainnya juga 50% gitu. Nah ini kan sangat bermasalah sekali Mas ya. Makanya ada dioda di setiap panel surya itu tujuannya adalah kalau misalkan ada bayangan yang kayak gini, dia ada diodanya, maka dia itu akan ke bypass. Makanya nanti panel surya dari sini akan langsung lompat ke sini, yang di sini nggak dipakai. Jadi mending mengorbankan satu panel tapi semuanya optimal daripada mengikuti salah satu panel yang nggak optimal tapi semuanya nggak optimal. Itu prinsip kerja dioda. Nah, selain itu teknologi penanggulangan lainnya itu ada banyak sekali, teman. Jadi yang pertama itu ada juga microinverter. Microinverter itu biasanya itu dipasang di setiap panel surya dan fungsi utamanya itu adalah untuk mengoptimalkan kinerja dari suatu panel surya yang kena bayangan. Dia bentuknya itu kayak kecil banget gitu ya. Coba tak salikan di sini. Microinverter. Nah, ini bentuknya ini
kayak kayak gini ya. Dia dipasang satu modul satu. Wah, keren banget. Nah, kayak gini. Jadi dia langsung dipasang panel surya satu, gitu. Oh, kalau ini bisa langsung beberapa panel ya. Tapi katakanlah satu panel satu itu dia nanti bisa membantu untuk menurunkan apa istilahnya ya, losses yang terjadi ketika ada bayangan. Jadi tetap dibantu dioptimalkan. Gitu. Nah, selain itu ada juga panel surya yang jenisnya itu self cut cell. Jadi jadi beratnya itu satu panel surya itu dia itu akan ini nih, satu panel surya itu kalau satu sel suryanya itu dibagi dua semuanya, maka jumlah selnya akan semakin meningkat. Kalau misalkan rugi dayanya 50%, kalau misalkan dia pakainya itu panel surya yang biasa itu rugi 50%, tapi kalau pakainya half cut cell itu ruginya cuma 25%. Karena panel suryanya itu dibagi menjadi sel-sel yang lebih kecil lagi. Jadi maka kerugian yang diterima akibat adanya losses itu bisa diperkecil kerugiannya dengan adanya teknologi half cut cell. Gitu. Itu beberapa teknologi yang biasa digunakan untuk mengatasi shading. Nah, ini contoh pemasangan yang ideal ya. Di sisi kiri ini, dia loss ya, nggak ada apapun yang menghalangi, langsung tembus ke langit. Ini juga nggak ada yang menghalangi. Yang jelek kayak gini nih, ditaruh di samping bangunan, ada shading ini kan lumayan. Ini yang kalau kesinarannya cuma jam-jam tertentu mungkin tidak masalah gitu. Tapi kalau dari jam-jam optimal, jam katakanlah jam 10 sampai jam 12 ini sinaran, nah itu fatal itu. Paling enggak kalau yang bisa ditolerir itu ya jam 4 sore udah kena bayangan itu masih bisa ditolerir. Kayak yang ada di atas rumahku ini paling enggak jam 4 itu udah kena bayangan dari pohon sebelah sana. Nah itu masih bisa bagus karena paling enggak ya pada saat dia itu kondisinya terik masih kena panas. Contoh lain ini kayak ada ini ya kena apa namanya bayangan-bayangan pohon ini juga kurang bagus sih gitu karena nanti akan menurunkan performa dari panas surya. Nah ini contoh-contoh ini ya penyebab-penyebab setting ada objek sekitar, tiang listrik, vegetasi atau pepohonan, bangunan sekitar sama instalasi yang ada di sekitarnya. Nah ini contoh ilustrasi ya. Ini jarak ideal antara panel surya yang disusun seperti ini dengan panel yang di sebelahnya itu dua kali panas surya. Jadi tujuannya apa? Agar ketika ini kena sinar matahari, yang di sisi ini tuh nggak kena bayangan. Maka idealnya ini disusun jaraknya itu dua kali panas suryanya. Itu ada rumusnya, cuma nanti kalian pelajari sendiri aja. Jadi tetap optimal meskipun dipasang agak berdempetan gitu. Nah ini tadi yang tak jelaskan ke Rima. Hotspot akibat shading ini muncul ketika ada bagian pipi yang terkena bayangan yang berubah menjadi load atau menyerap energi, alih-alih menghasilkan energi dan menghasilkan panas berlebih. Jadi ini kan eh, ada pertanyaan menarik yang ingin aku coba lempar ke kalian. Kalau misalkan panel surya itu nggak menghasilkan listrik, tapi dia dialiri oleh listrik, itu kira-kira dia akan ngapain? Misalnya nih, dari tegangan plus minusnya itu kasih apa namanya listrik 220 gitu. Atau ya kasihlah baterai gitu. Tapi panel suryanya itu mati nggak menghasilkan listrik. Itu kira-kira dia akan ngapain? Enggak, no. Ya katakanlah nggak menghasilkan listrik ya berarti nol. Itu kira-kira dia akan menjadi apa? Kalau tegangannya nol, misal kondisinya itu full mati Hmm, anggap aja mati. searray atau Ya satu panel lah biar gampang ya bayanginnya ya. Satu panel aja. Kalau dikasih listrik itu kira-kira jadi apa? Ada bayangan nggak? Nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan eh, analoginya tak ganti wes. Kawat. Kawat itu kalau kamu kasih listrik itu ngapain? Panas kan? Panas kemudian dia ngapain? Terbakar. iya. Tapi dia diawali dengan panas. Karena kenapa kok panas? Karena ada aliran listrik yang kemudian dia itu eh, ada kelebihan energi. Kelebihan energi itu menimbulkan ada kenaikan suhu yang secara bertahap itu menimbulkan adanya panas. Itu prinsip apa namanya aliran energi ya. Sama kayak panas surya. Panas surya ini kalau misalkan dia tidak bekerja dengan maksimal atau katakanlah satu panel itu mati, dia nggak akan menghasilkan listrik. Tapi ketika dia dialiri oleh listrik,
dia itu akan menghasilkan panas karena dia itu konduktor juga. Konduktor dan punya nilai resistansi. Konduktivitas internal juga ada. Kalau misalkan itu dilakukan secara terus-menerus, dia akan berfungsi layaknya kawat yang dialiri listrik. Jadi dia akan menghasilkan panas, kemudian dia akan secara bertahap itu terbakar. Itulah peristiwa hotspot. Tapi terkadang jarang langsung satu panel ya, biasanya kayak satu satu sel dulu, rembet di salah satu berikutnya. Karena dia itu dialiri oleh listrik, yang mana dia harusnya menghasilkan listrik, karena dia tidak optimal, akhirnya muncullah kelebihan beban yang tidak seharusnya, yang menyebabkan dia itu menjadi panas. Nah ini kalau dari tampilan thermal gun ya. Kalau dari thermal gun itu tampilannya. Ini titik yang paling panas tuh ini, putih ini. Ini paling panas. Kita lihat satu-satu deret ini. Tapi yang paling parah di sini. Ini yang memungkinkan munculnya hotspot itu dari titik-titik yang seperti ini. Bisa terdeteksi. Cara ngatasinnya gimana? Antara ininya diganti atau bagian selnya aja yang diganti. Nah, biasanya kalau udah deteksi kayak gini ya satu sel apa satu modul panel surya ini langsung diganti. Nah ini contoh pemilihan lokasi rooftop ideal ya. Untuk pemasangan PLTS itu bagus yang ada di sini, di sini. Yang kena-kena bayangan ini enggak terlalu bagus. Tapi di Indonesia kan jarang ya ada atap yang kayak gini ya, kecuali di perumahan-perumahan mewah. Ini atap-atap prismatik. Ya intinya untuk pemilihan lokasi itu ada apa namanya beberapa hal yang perlu diperhatikan, sangganya itu nggak kena bayangan di jam-jam optimal. Nah ini tadi sudah tak jelaskan analisa potensi radiasi matahari. Nah berikutnya ada desain teknis PLTS ya. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menghitung energi harian pada saat siang hari. Kemudian kalau udah menentukan kapasitas optimal dari sistem PLTS yang kalian rancang. Dari situ nanti ketemu daya puncak sistemnya berapa. Kalau udah nanti barulah menghitung kebutuhan energi surya dan luas area efektif. Dan berikutnya adalah menyusun kebutuhan inverter dan komponen lainnya. Nah sebelum masuk ke lebih jauh ini bahas peletakan panel surya ya. Jadi ada alat di panel surya namanya mounting system. Sederhananya itu buat dudukan panel surya atau kerangka panel surya. Dan sistem mounting system itu udah ada dari lama dan memang dibuat khusus untuk sistem PLTS. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe mounting panel surya ya. Ada disusun buat khusus buat dia taruh di atas seng galvalum, ada buat rooftop sendiri, genteng sendiri juga ada, buat sistem di waduk juga ada, buat di atas tanah juga ada, buat dibikin parkiran juga ada, bahkan buat dibikin menggantung di pagar itu juga ada sendiri mountingnya. Jadi ada sistem khusus. Pemilihan kerangka yang bagus itu menentu, tergantung dengan lokasi yang dipasang. Pasangnya genteng ya, pakainya mounting genteng. Kalau pasangnya di galvalum ya ada sendiri buat mounting galvalum. Kemudian berikutnya adalah arah hadap sama sudut kemiringannya ini juga harus ditentukan gitu. Tapi dalam praktiknya, meskipun secara idealnya itu adalah pemasangan panas surya di Jawa itu kan 12 derajat ya, miringnya ke utara. Tapi secara praktiknya kan atap-atap di daerah Jawa ini kan nggak selalu ke sana gitu. Ada juga barat timur, ada juga yang mungkin ke utara selatan tapi 30 derajat. Nah kalau kayak gitu biasanya installer PLTS itu lebih prefer buat menyesuaikan sama atap yang ada. Kalau atapnya 30 ya 30. Kalau barat timur ya barat timur. Meskipun kurang optimal atau seperti apa itu nanti ya urusan belakangan. Yang penting pertama itu estetika. Tuh, tapi kalau mau disesuaikan 12 derajat juga bisa, hanya saja nanti biaya mountingnya juga akan meningkat. Ada tambahan beberapa dudukan yang ini ya, nggak murah juga. Dan berikutnya adalah kalau udah ditentukan bisa melakukan simulasi dengan aplikasi yang ada. Nah ini contoh mounting system. Nah ini misalkan untuk pemasangan di seng. Pemasangan di seng itu biasanya pakai Elvit. Elvit ini eh, dia itu sistemnya itu, nah ini ada contoh ini ya, contoh mounting ya di sini. Nah, ini bentuk dari Elvit ya. Elvit ini dia nanti ininya tuh dikasih semacam roofing itu. Dia diburkan di atas seng. Di atas seng ditembuskan ke biasanya seng itu kan ada seng, kemudian ada kerangka apa namanya besi ulu atau apapun itu kayu itu ditembuskan ke sana. Dan ini nanti yang dijadikan penyangga untuk rel. Relnya nanti akan menjadi dudukan buat panel surya gitu. Dan buat panel surya untuk klem-klemnya itu ada namanya end clamp sama middle clamp. Jadi gampangannya ini adalah ada panas surya ya.
Panel surya ini nanti ada ujungnya itu nanti akan diklaim menggunakan apa namanya end clamp. Yang antar panel suryanya itu diklaimnya menggunakan ini seperti ini. Jadi dia itu hanya ngeklaim aja, tidak ada penetrasi yang dilakukan ke panel surya. Jadi secara frame-nya itu nggak akan terlubangi atau terlukai sama sekali. Jadi hanya dibibitkan begini gitu. Ini nantinya masuknya ke rel CV gitu. Ini salah satu metode pemasangan panel surya ya yang standar. Kemudian kalau misalkan pemasangannya di genteng gimana Mas? Kalau pemasangannya di genteng dudukannya ada sendiri, namanya adalah tile roof atau ya istilahnya adalah pengait untuk ke kerangka ya. Karena kan kalau genteng itu kan posisinya kan tumpang tindih ya, kan gini katakanlah. Nih. Nah kerangkanya nanti tuh dimasukkan. Ini misalkan panas solid taruh atasnya ya. Kerangkanya itu nanti masuk masuk ke celah genteng. Kemudian nanti digigitkan ke kerangka yang ada. Jadi nggak akan ada bocor yang terjadi karena itu dia dimasukkan di celah antar genteng. Nah, ini coba tak carikan gambar yang bagus ya. Gambarnya nggak jelas. Nah ini nih, contohnya seperti ini. Jadi dia itu dimasukkan di celah antar genteng. Ini kalau ditutupi genteng dari sisi sini kan nggak akan, anu, ini juga. Ini kalau ditutup genteng dari sisi sini kan, ini ditutup genteng kan nggak akan ini ya, nggak akan bocor sama sekali ya. Jadi nanti air tetap mengalir dari atas ke bawah ini tetap lancar saja begitu. Dan di sini nanti gentengnya itu tidak ada celah sama sekali. Jadi dia tetap bisa menggigit erat ke kerangka kayu yang ada di bawahnya. Kekuatannya dari sini dan dia nggak akan menimbulkan kebocoran. Itu untuk mounting atap genteng. Kalau yang lainnya seperti apa? Kalau yang lainnya ada juga nih buat sistem yang di atas tanah. Di atas tanah atau di atas atap beton ya atau dak itu bisa dikasih yang kayak gini. Ini untuk apa namanya di atas dak beton dikasih semacam corcoran beton. Kemudian ini ada kaki-kakinya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ini buat lahan kosong, corcoran betonnya lebih sederhana, lebih simpel. Kecil-kecil seperti ini dibikin semacam kaki-kaki kayak tiang-tiang lampu tenaga surya gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada dudukannya, kemudian dikasih kerangka-kerangka yang menjadi penopang panel surya. Biasanya supplier mounting panel surya itu udah kayak sedia berbagai jenis tipe. Dari mulai yang kayak tipe yang tadi, kemudian ini mereka jual kitnya itu lengkap nggak terpisah. Jadi termasuk dudukan-dudukannya ini udah jadi satu set. Ada juga metode yang baru-baru ini, yaitu yang pertama ada di parkiran mobil ya. Ini dibuat model eh, parkiran mobil ini udah ada di Bandara Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani kalau kalian ke sana, di bagian parkiran sebelum masuk ke lobi itu kalian belok kiri. Itu ada parkiran yang dekat sama kantin. Itu ada panas surya yang bentuknya bentuknya itu buat parkiran mobil. Ada sekitar 100 kWp kalau nggak salah. Itu udah beroperasi dari lama ya. Ada juga ini contoh pemasangan kalau ditaruh di atas atap gedung kayak rumah sakit atau apa bisa juga di model sistemnya kayak gitu. Ini kan kayak relnya langsung jadi satu, kemudian hanya diatur kemiringannya aja. Ini kan enak. Bisa 12 derajat, 15 derajat. Oke. Biasanya kayak gitu, biasanya nggak ada penetrasi di atap, cuman dikasih pemberat. Pemberat ini gampangannya kayak pavling atau beton atau apa. Sistem kayak gini namanya sistem mounting balas. Jadi cuma dikasih pemberat pemberat doang. Nggak ada penetrasi apapun dan secara pemasangan itu lebih cepat. Nah ini ada beberapa istilah-istilah yang ada di dunia panas surya ya. Ini kalau dari gambarnya ini bukan simulasi bumi datar ya. Beda ini. Ini ibaratnya kalau panas surya itu dia menghadap ke arah eh, matahari, itu dia menimbulkan sudut-sudut tertentu. Misalkan yang pertama adalah tilt atau beta ya di sini. Tilt adalah kemiringan dari panas surya terhadap permukaan tanah. 12 derajat itu artinya ya dia miringnya 12 derajat terhadap permukaan tanah. Kemudian ada juga azimut. Azimut itu orientasi manusia terhadap arah utara. Soalnya kan kadang kan nggak semua atap itu hadapnya ke utara ya, dan barat timur. Jadi semakin dia ke utara itu sudut azimutnya itu nol. Tapi kalau dia agak miring sedikit, ya itu azimutnya mungkin 10 derajat. Kalau misalkan miring ke sini, ya negatif 10 derajat. Itu nanti kalian akan pelajari di simulasi BPC. Kita akan coba. Kemudian berikutnya ada altitude atau orientasi manusia terhadap matahari.
berapa tingkat kemiringan yang paling bagus, itu 0 derajat. Artinya tegak lurus, semakin tegak lurus dengan matahari itu akan semakin optimum pembangkitan energi yang dihasilkan oleh panas surya. Itu. Ini ada beberapa ini ya istilah-istilah yang nggak perlu dihafalkan, cukup diketahui aja. Kemudian kalau oh ya ini peta ini ya gerak matahari. Jadi matahari itu nggak selalu ada di sisi utara. Misalkan kayak di bulan-bulan seperti ini, Januari, Februari, itu cenderung mataharinya itu berada di sisi selatan dari Pulau Jawa. Maka di sini kan dari 22 Desember ini sampai eh, Desember, Januari, Februari cenderung ada di selatan Pulau Jawa. Tapi kalau misalkan dia di bulan-bulan kayak Agustus sampai September itu cenderung berada di tengah-tengah ini ya Katulistiwa ya. Artinya dia tetap di utaranya Jawa. Yang lebih utara lagi itu bulan Juni. Bulan Juni itu dia antara Maret sampai Juni itu benar-benar yang utara banget. Jadi dia itu eh, sudut panas surya yang optimal kalau misalkan di bulan Juni itu ya mungkin sekitar 30 derajat. Kalau di sini mungkin 15 derajat ke arah utara. Tapi kalau yang di Desember yang ini itu paling enggak ya dihadapkannya malah ke selatan 15 derajat gitu. Nah, cuma dalam orientasinya kan kita akan kesulitan kalau mindah-mindah panel surya gitu-gitu ya. Makanya kecenderungan untuk pasang panel surya itu menghadap ke arah utara kalau dipasang di Jawa. Karena ini akan mengcover 4 bulan kuarter paling optimal. Itu kalau misalkan dari Maret sampai Maret berikutnya. Cuma ada satu kuarter aja yang kurang optimal. Tuh. Itulah kenapa panel surya di Indonesia itu paling optimal kalau di Jawa ya, kalau misalkan dipasangnya itu ke arah utara. Nah, ini mengukur luasan panel surya lokasi. Oh, ini tadi udah tak kasih lihat di sana. Ini contohnya gedung. Kalian bisa ukur ini lokasi optimalnya. Ini biasanya kan ada suatu bangunan ini kan ada area-area yang bisa digunakan sama nggak bisa digunakan ya. Nah, anggaplah yang hijau ini bisa digunakan. Ini yang bisa digunakan yang ini. Yang biru-biru ini nggak bisa karena banyak obstacle atau objek-objek nggak ini ya. Yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan yang luasannya seperti ini loss, nggak ada objek apapun ini bisa dipakai. Ini juga bisa. Nah, yang kuning-kuning ini masih perlu survei. Jadi kita perlu survei buat menentukan kira-kira ini masih bisa dimanfaatkan atau enggak. Tuh. Ini bisa dilakukan via Google Earth. Nah, ini aplikasi PPC ini nanti juga kalian akan belajar banyak di sesi-sesi berikutnya ya. Kalau aplikasi PPC ini nanti lengkap bisa lihat berbagai hasil ini ya simulasi ya. Misalkan berapa jumlah panas suryanya, berapa total KWP-nya, inverternya pakai yang berapa dan rasio DCAC-nya berapa. Kemudian produksi energinya dalam 1 tahun berapa sih? Kemudian produksinya per kWh per kWp per year-nya itu berapa? Hingga performance ratio. Semakin tinggi performance ratio itu akan semakin bagus. Dan idealnya kalau proyek PLTS yang ideal itu performance ratio harus di atas dari 70%. Ada beberapa kayak tender-tender yang ketat kayak misalkan dari Surya Daya itu mereka kebijakannya itu harus di atas berapa ya 75 atau 80%. Jadi harus di atas itu. Kalau di bawah itu ya ini nilainya kurang. Oke, sebelum masuk ke analisa finansial, ada yang mau ditanyakan? Oh, Mas, Hmm. dan itu masih belum begitu ngerti. Kalau half cut solar panel itu berarti yang semisal ada shading, ada bayangan di sini, Hmm. berarti yang aktif sini ke sananya, berarti ya Mas, konsepnya. Separuhnya. Separuh. Berarti yang di bayangan ini secara seri dia bakal nggak menghasilkan. Ya, sambil tak carikan gambarnya. Nah, ini kalau panel surya biasa dibandingkan dengan yang half cut cell ya. Kalau biasa, itu biasanya dia itu jaringannya itu seperti ini. Jadi langsung seperti ini ya, besar-besar. Kalau ada kena shading di sini, ini separuhnya mati. Jadi dia langsung ke bypass sama diode panelnya. Itu yang bisa diaktifkan itu cuma sel surya yang ada di sini. Jadi misalkan dia itu harusnya penghasilannya itu 500 karena dia ada sisi yang mati, mungkin penghasilannya cuma 150. Sedangkan Nah, lanjut. sedangkan kalau half cut cell ini selnya itu dibagi dua. Sebenarnya ini contohnya ada banyak ya, tapi katakanlah dia dibagi dua sel ke atas atau ke bawah.
kalau misalkan kena shading yang satu sisi sini, ini kan sama ya luasannya ya. Itu dia masih bisa lebih optimal. Ini dimaksimalkan semuanya kena, ini juga masih bisa dioptimalkan. Jadi pembagian dua ini membuat sel surya itu lebih kecil, sehingga untuk pembagiannya itu shading yang terjadi itu bisa tidak terlalu berdampak terhadap performa akhir dari panel surya. Itu. Tapi dalam praktiknya kan kadang ada yang konfigurasinya nggak sepertinya ya. Misalkan ini dibagi setengah-setengah semua nih, setengah-setengah semua. Nanti ya ini tetap bisa dijalankan separuhnya, yang satunya enggak. Bisa jadi seperti itu. Setiap dari manufaktur punya konfigurasi yang berbeda-beda, cuman gambaran ya paling gampang buat dicerna ya, yang seperti ini. Itu sudah banyak mas, maksudnya yang pakai cover kit. Ada itu alat. Oh ini Kebanyakan yang sekarang itu udah hafal ya yang beredar ya. Jadi yang lama-lama itu udah apa namanya kurang diminati gitu. Ada juga satu teknologi yang tadi belum tak bahas ya. Selain Alcat Cell yang udah beredar dan banyak sekali digunakan di pasaran itu bifacial. Bifacial itu panas surya yang dia itu punya dua muka, satu di atas sama satu di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Dia itu atasnya juga bentuknya panas surya biasa, bawahnya juga dia itu ada panas suryanya juga. Itu dampaknya apa? Kalau misalkan dia ada dua sisi, dari sisi pantulan dari bawah tanah kemudian ada sinar materi yang mantul ke atas, terpantulkan itu bisa bisa menambah energi. Jadi misalkan dia harusnya cuma menghasilkan 500, tapi karena ada penerimaan dari bawah dan bisa dikonversi ke energi, dia bisa nambah sampai 30%. Jadi 500 tambah 30%. Kan lumayan ya. Ya 30%. Gitu, jadi 150 buat jadi totalnya 650 itu kalau maksimal begitu. Nah, dari ukurannya ada istilah namanya adalah bifaciality. Bifaciality adalah tingkat dari suatu panas surya itu bisa menjadi bifacial itu seberapa kuat gitu. Coba tak lihatkan. Nah, ini contohnya adalah longisolar bifacial 620. Dia dua sisi ya. Mukanya yang atas tuh kayak gini. Kalau yang bawah kayak gini. Jadi agak-agak redup gitu. Nah, ini misalkan dari panas suryanya dia menghasilkan katakanlah 605 ya, misalkan ini 605. 605 kalau misalkan ada bifaciality itu dia bisa mendapatkan tambahan 5% sampai 25%. Jadi yang awalnya 605 watt itu dia bisa tambah antara 635 sampai 756. Begitu. Ini pernah kami buktikan ya. PLTS yang kami pasang di Bali itu 3480 watt peak. Tapi dia bifacial. Karena dia bifacial, maka dia bisa menghasilkan dari bawahnya juga. Itu bisa tembus di 3800 kalau nggak salah kondisinya tadi. Itu kan suatu hal yang sangat wow sekali. Itu yang mana itu tidak bisa dicapai hanya dengan menggunakan panas surya yang monofacial biasa. Nah, idealnya kalau teknologi panas surya yang seperti ini itu hanya bisa digunakan kalau misalkan ada di pemasangan di lahan kosong ya. Artinya ada space antara panas surya dengan tanah ini cukup lebar. Paling enggak 1 sampai 1,5 meter lah. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak pemasangan di atap itu kan paling enggak kan cuma 10 sampai 20 cm itu kurang optimal gitu. Jadi semakin tinggi space-nya jarak dari tanah ke ini dan semakin reflektif permukaan tanahnya, idealnya itu yang kayak warnanya putih-putih. Kamu kasih kerikil, bahkan kamu cat tanahnya jadi warna putih itu bagus karena dia mantulnya kan semakin banyak atau tanah beton itu juga bukan tanah beton ya dak beton lah itu semakin bagus karena dia bisa reflektif reflectivity-nya itu tinggi lah buat bisa memantulkan semakin bagus itu kalau secara harga nambah. secara harga selisih 100 apa 200 ribu Oh, iya misalkan ya buat mana nih aku lihat di Tokopedia aja ya ini yang 650 bifacial itu 1850 kalau yang biasa mana ya. Ya, ini ada contoh nih, 620, 1840. Jadi harganya kan selisih sedikit ya, lebih mahalan bifacial dikit lah. Ini contoh, tapi harga aslinya nya lebih murah. Aku terakhir beli Longi bifacial yang 580 itu per panelnya itu 1.200.000 kalau nggak salah. Sangat-sangat murah sekali. Kalau yang monofacial 1.100.000, jadi selisihnya cuma 100 sampai 200.
Kan lebih enak yang ini ya, besok ya. Hmm. Apalagi kalau pemasangannya itu bulan montok. Malah terkadang ada, karena pernah ada beberapa kasus supplier itu jual yang bifacial itu lebih murah dari monofacial sebelah. Aku belinya itu bifacial, even itu tak pasangnya itu buat rooftop. Itu pernah. Itu karena pertimbangannya apa ya lebih murah aja. Walaupun memang secara dampak bifaciality-nya nggak kepake, cuman karena lebih murah dan ya selagi bisa membandingkan itu biasanya tetap kami pakai. Gitu. Itu kan kalau misal bifas, kita pasang di facial Mas, Mm. di kondisi terik, itu kan otomatis bawah kena shading. Itu mempengaruhi nggak, Mas? Oke, jadi memang eh, ditanya mempengaruhi atau enggak, tentu aja mempengaruhi. Cuman untuk panas surya yang ada di bawah, itu memang didesain agar dia itu tidak, apa istilahnya ya, tidak bekerja seoptimal yang di atas. Makanya secara kayak struktur selnya kan tingkat diversity-nya aja kayak dimentokkan cuma di 25%, nggak sampai ke 100%. Artinya dengan daya yang sama, kalau kamu masang panas surya terbalik, dia hanya juga bisa menghasilkan ya 25% dari yang ada. Misalkan tadi yang kasus ini ya, ini kan visuality-nya kan 25%. Artinya kalau kamu masang panas surya terbalik yang bawah di atas, dia hanya bisa menghasilkan itu 25% dari 605 begitu. Dan bawahnya kan malah jadi nggak optimal gitu ya. Jadi ini kan bukan 756 tapi 605 kali 25 tambah yang bawahnya entah berapa persen turunnya. Jadi memang didesain itu tidak seoptimal itu gitu. Jadi tetap kena shading dan tetap tidak seoptimal itu, cuman tetap nambahnya lumayan lah kalau misalkan dapat. Ada lagi yang mau tanya? Ceritanya, Hmm. kalau panel surya terapung itu bisa dipasangin di Kalau sudah terapung bisa dipasang? facial. Bisa. Itu malah ya bagus juga ya kalau misalkan kalau jarak secara jarak kan mungkin sekitar 50 sampai 1 meter. Cuman kalau misalkan dia itu terlalu rapat, kayak tadi ada gas terapung ya. Oh ya, yang ini tadi ya. Ini kan jarak antar panelnya kan kecil ya. Panel surya yang ada di sini itu kemungkinan dia dapat dari bayangan pantulan itu juga kecil, nggak kayak yang di sini bisa dari sini. Tapi kalau ini jaraknya mungkin agak enggan, jarak antar ininya agak benggang itu visuality-nya bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Hanya saja kalau lihat pemasangan yang seperti ini tuh kurang optimum. Karena dia kayak terlalu dempet-dempetan ya. Tuh. Itu udah Bang. Oke. Ya, aku lanjut ya. Analisa finansial tak kelompokkan jadi komponen utama, mounting, langkah keamanan, pelengkap, sama services. Komponen utama ada modul surya, inverter, baterai, mounting, ada jasa konstruksi, eh, rel PV sama support kayak clamp, idle clamp dan sejenisnya. Perangkat keamanan, MCB AC, MCB DC, fuse sama combiner block. Komponen pelengkap ini ada kabel aksesori buat grounding sama penangkal petir. Ada juga jasa layanan ini buat survei dan juga instalasi. Nah, ini aku ada simulasi ini ya, yang sederhana ya. Nah, misalkan ini ada kebutuhannya dari PLT, ada sebuah bangunan punya lampu 10 watt, jumlahnya 5 nyala 12 jam. Pompa air 250 watt, eh, kemudian jumlahnya satu, durasinya 3 jam, TV 50 watt, jumlahnya satu, durasinya 3 jam. Totalnya 1.500 atau 1,5 watt. Cara ngitungnya ya 1.500 ini dibagi dengan asumsi penyinaran matahari terik. Nah, ini kondisi ideal ya 5 jam. Kondisi yang tidak ideal biasanya sekitar 4 jam. Kemarin-kemarin kita kasih lihat seperti apa penjelasannya. Nah, ini tak tembak lah biar gampang bagi yang 5 jam per hari. Jadi nanti ketemu 1.500 bagi 5 itu paling enggak daya panasnya itu paling enggak 300 watt. Jadi kalau misalkan pasang panasnya 100, butuh paling enggak 3 modul PV. Atau kalau pasangnya 150 ya butuh 2 modul atau 300 biji ya langsung satu modul aja. Gitu. Tapi idealnya sebenarnya di desainnya itu lebih. Kalau misalkan butuhannya 300 ya kamu pasangnya 400. Paling enggak. Tuh. Untuk menjaga-jaga agar saat kondisi yang tidak optimum tetap bisa mendapatkan bantuan gitu ya.
Kemudian untuk baterai ini tadi karena disuplai buat malam hari aja, energi dari lampu ini kan cuma 600 Wh. Ini kalau misalkan dibuat baterai itu butuhnya kan 600 Wh dibagi 12 volt kan ketemunya 50 Ah. Tapi kalau kamu pakainya jenisnya baterai VRLA, itu dia punya DOD-nya itu 50%. Ada juga beberapa sumber yang 60%. Cuman kalau misalkan aku versi ekstrim ya 50% yang bisa digunakan. Maka kalau misalkan 50%, berarti paling enggak aku butuh baterai 12 volt 100 Ah, bukan 50. Tapi kalau aku pakainya lithium ferrite phosphate, karena dia tingkat diodinya 80 sampai 100. Nah, ini aku mentokkan karena 100%, maka dia bisa pakai baterai lipo yang ukurannya 12 volt 50 Ah nggak apa-apa. Tuh, jadi tergantung jenis baterainya. Secara harga juga beda sih. Varela itu harganya separuhnya yang lithium gitu. Jadi ya lebih mahal lithium dan secara kualitas juga lebih bagus lithium. Kemudian untuk kebutuhan ECC, ini biasanya ada dua metode ya bisa digunakan, yaitu yang pertama itu dari ISC dari panel surya. ISC dari panel surya itu biasanya ada di datasheetnya, atau kalau enggak ya kamu bagi aja dari daya panel suryanya berapa dibagi daya lase baterai 12 volt, nanti ketemu 25 ampere. Maka kalau ISC-nya sekian, kamu pakai SCC yang nilainya di atasnya ini. Kalau 25 ya kamu pasangnya 30. Kalau 35 ya kamu pasangnya 40 ampere. Atau opsi kedua, misalkan karena arus dari PLTS ini kan dari satu arus PV yang sama ya, konfigurasinya kan seri. Kalau misalkan paralel pakai yang ini tadi. Kalau seri kan arusnya sama, kan IAC-nya 100 watt ya, bagi 12. Karena ini tadi kasusnya pakainya 3 panel 100 watt, dan kalau disusun seri arusnya nggak nambah, 100 bagi 12, pakainya SCC yang 10 ampere. Ini juga menentukan dalam kalian beli komponen. Biasanya SCC yang 10 ampere biasanya harganya lebih murah dibandingkan 30. Makanya prefer dikonfigurasi seri agar secara pembelian SCC-nya itu lebih murah. Tuh. Pastikan tegangan seri dari PV ini tidak melebihi kapasitas SCC. Nah, ini buat ngitung kebutuhan inverter ini gampang. Kamu lihat aja seluruh daya di total itu berapa. Tadi kan ada lampu, pump, sama TV, dan lain-lain. Itu kalau di total 350. Maka kamu pakai inverternya, itu paling enggak yang dayanya itu di atasnya ini. Bisa 400, 500. Tapi kalau kamu pakainya itu inverter yang jenisnya PSW, yang kecil-kecil itu biasanya daya kontinunya tuh 50%. Misalkan kamu lihat ada inverter 1000 watt, itu daya kontinunya 500. Maka kalau kamu pakai buat ini, itu paling nggak minimal ya kamu beli yang kapasitas itu 500, 600 atau mungkin bahkan 1000 watt juga nggak apa. Gitu, karena yang daya kontinunya cuma 50%. Jadi dengan sistem PLTS kecil ini tadi, paling nggak kamu butuh komponen 3 panel surya, baterai 1200 ampere kalau ini VRLA, kalau lithium yang 12 watt 50 ampere, SCC yang 10 ampere, sama inverter yang 500 watt. Nah, ini contoh kalau beli di Tokopedia ya. Ini ada semua sebenarnya Tokopedia. Dari mulai panas surya, ini harganya 100 buat, nggak mau beli 3. Aki, Luminous, 1200 ampere, 2.500.000. Inverter PSB, Mitsuyama, 450. Solar cell controller STEC, 10 ampere, 100.000. Mounting sistemnya, ini ada juga eh, buat atap genteng ya, 87 kali 3 biji. Middle clamp 14.000, mounting and clamp 14.000, mounting solar rel PV 180.000, satu lonjornya ini 2,5 meter. Ini langsung dibeli semua. Tambahkan ke keranjang. Nah, ini yang elektrikalnya beli apa? Ini namanya MC4 ya, kayak semacam konektor MC4 itu atau MC4 itu dia konektor khusus buat kabel panel surya. Ini nggak cuma buat kabel panel surya aja sih. Cuma mayoritas kabel panel surya itu semuanya pakai MC4. Dia gampang dicolokkan, gampang juga dicabut. Dan dia tahan ini ya, tahan air ya, tahan air hujan. Tapi ya juga jangan dicelup-celupkan ke air juga sih. Ada juga ini kabel khusus panel surya. Biasanya kalau kapasitas yang kecil-kecil gitu pakai yang 2 kali 4 mm jenis NDAF udah cukup. Ini apa namanya, tingkat voltase yang bisa ditanggung itu DC 1000 volt. Cari yang 1000 volt. Kemudian panel boxnya ini pakai yang 40 30 20. Nah, ini buat MCB-nya.
bisa pakai MCB yang 10 ampere karena tadi kan kayak cuma apa 600 watt ya. Pakai yang 6 ampere sebenarnya masih bisa sih. Kemudian ada juga ini SPD. SPD atau Super Protected Device ini kayak semacam apa istilahnya ya, yang bantu buat mengarahkan kelebihan arus akibat petir induksi petir ke grounding gitu. Jadi ini nanti tuh dari atas misalkan panel surya ada grounding panelnya itu ditaruh di atas ini. Jadi secara paralel dia akan dihubungkan dengan MCB panel surya. Jadi MCB panel surya ini akan diparalel dengan SPD. SPD nanti outputnya dari sini akan digroundingkan. Konfigurasinya kayak gitu. Nah ini kalau di total kebutuhannya tadi belanjanya 6.300.000. Nah, ini terakhir sih membaca datasheet. Nah ini ada contoh ya datasheet panel surya. Ini contoh merek ICA Solar Polycrystalline 100 watt. Ada banyak sekali penjelasan data-data di sini ya. Misalkan untuk VMP. VMP itu maksimum power voltage. Itu adalah voltase maksimum yang bisa dihasilkan pada saat dia itu aktif beban. Kalau MP ini adalah arus maksimum yang bisa dihasilkan saat dia itu dikasih pembebanan. Kalau POC atau open circuit itu kalau nggak ada pembebanan, misalkan panas surya itu kamu taruh di atas apa namanya, permukaan tanah kena matahari, tegangan yang muncul itu namanya VOC dan itu nggak ada pembebanan sama sekali, maka dia lebih tinggi dari PNP. ISC juga sama. ISC ini arus pada saat dia itu bisa mencapai short circuit atau dideteksi menjadi short circuit itu 6,3 ampere. Jadi di atasnya ini udah kategorinya udah short. Kemudian ada juga nomor ini ya tarik operating temperatur optimal ya di 45 derajat plus minus 2. Ada juga ini maksimum system voltage. Maksimum system voltage itu artinya adalah satu panas surya nih kalau disusun secara seri itu maksimum dalam satu string itu 700. Artinya ini kalau misalkan VOC-nya 22 berarti kan paling nggak butuh 35 panel kurang lah ya. Katakanlah 30. Itu adalah kapasitas yang bisa ditanggung oleh panel surya ini agar bisa disusun secara seri. Kalau ini maksimum seri fuse 10 ampere. Ini ibaratnya adalah kalau kamu ngasih fuse di sistem panel surya ini paling enggak ya 10 ampere. Ada juga data yang lainnya, ini ada beratnya 7,7 kilo sama dimensinya. Tuh, ini juga ada beberapa sertifikasi ya, dia udah disertifikasi di mana aja. Berikutnya, oh ini ada contoh-contoh yang lain. Ini contohnya Canadian Solar ini yang pernah kami pasang. 655, PNP-nya lumayan tinggi ya 38, IMP-nya 17, VOC-nya 45,2, ISC-nya 18,43. Jadi misalkan kalau ISC ini kamu pasang SCC di sini, itu kamu pakainya SCC-nya kalau satu panel ya 20 ampere paling enggak. Jadi kalau kamu mau pasang panel surya pakai sini sini, kamu pakai SCC 20 ampere. Contohnya kayak gitu. Ini juga ada Trina Solar 500 watt peak. Biasanya yang membedakan antara datasheet satu dengan lainnya itu ada di voltasenya ya. Misalkan ini VMP-nya itu 38, kalau ini 42, kalau ini 44, walaupun dia cuma 200 watt. Jadi yang menyebabkan konfigurasi panasnya berbeda itu karena datasheet dari setiap komponen itu beda-beda. Maka dalam penyusunannya itu konfigurasi antara gabungan antara paralel sama seri itu yang jadi penentu dalam kelangsungan suatu proyek. Itu nanti juga bisa dipelajari dari PVSys-nya. Nah, ini contoh berikutnya datasheet panel surya. Misalkan ini ada beberapa watt langsung ya. Ini juga langsung bisa kedeteksi nih. Biasanya langsung muncul semua datanya itu berapa, tingkat efisiensinya berapa, dan lain sebagainya. Tapi terkadang untuk yang ada di Indonesia itu cuman hanya satu atau dua ukuran aja. Kadang-kadang cuma 65 aja sama 650, nggak semuanya ada. Tuh, makanya biasanya kalau desain itu lihat-lihat juga sama ini ya, ketersediaan yang ada di pasar. Kemudian ini sel tipenya monokristalin, kemudian ini ada penyusunan selnya 132 sel. Ini disusun seperti apa ini dijelaskan di sini. Dimensinya ada juga beratnya rata-rata satu panel itu 35 kilogram. Kemudian ada juga front cover depan 3,2 mm ya. Terus setengah senti kurang dikit lah.
Kemudian jenis framenya adalah aluminium anodized atau yang udah tercoating sama ini ya, anodized. Ada juga junction box IP68 tahan air, 3 bypass dioda. Artinya ada 3 dioda bypass yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan ada satu deret ini mati, dia bisa ke bypass di sini, langsung ke sini. Kalau misalkan empat ini mati, dia langsung ke bypass di sini. Jadi nggak langsung mati semua. Semakin banyak bypass dioda itu semakin bagus. Tapi ya tergantung manufakturnya juga. Kemudian kabelnya pakai yang 4 mili. Ini kabel panjang kabelnya biasanya sekitar 40 cm ya, 46 cm. Sama ada konektornya. Biasanya setiap panasnya itu ada MC4-nya langsung. Ya ini kalau misalkan beli satu kontainer itu bisa dapat sekian pieces dan satu paletnya sekian pieces. Kayak gini. Nah ini contoh SCC yang sering digunakan karena harganya murah. Biasanya SCC itu punya dua konfigurasi antara 12 volt sama 24 volt. Dan setiap SCC itu ratingnya biasanya diukur dari ampernya berapa. Kalau misalkan panas suryamu kapasitasnya 10 ampere ya, kamu paling nggak beli SCC yang 20 ampere. Kemudian ada juga konfigurasinya di sini 50 volt. Berarti panas surya yang digunakan di situ nggak boleh lebih dari 50 volt. Kalau misalkan lebih gimana? Cari SCC yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi dengan konfigurasi yang ada di sini, idealnya untuk SCC ini tuh bisa dipasang 260 watt untuk konfigurasi baterai 12 volt dan 520 watt untuk konfigurasi baterai 24 volt. Makanya kadang ada orang yang mau kayak, oh aku mau ini upgrade inverterku ke 24 volt. Itu tujuannya apa? Agar pertama itu bisa lebih efisien. Yang kedua itu agar daya panelnya itu bisa ditingkatkan kalau dia naik baterai. Kemudian berikutnya, eh, oh ya ini MPPT ya. Ini SCC jenis MPPT. Itu tadi kardusnya yang itu tadi. SCC paper ini yang kardusnya tadi yang kamu keluarin. Jadi itu yang eh, jenisnya MPPT ya. Ini dia secara apa ya? Secara sistem kerjanya dia lebih cerdas dibandingkan dengan SCC yang BWM. Karena dia akan memaksimalkan, bahkan ini ada klaim tracking efisiensinya sampai di 99% ya. Karena dia benar-benar bisa menggeser titik voltase dan juga harus ke arah yang lebih optimum. Oh ya kayaknya ada di internet yang seperti itu. MPPT. Nah, jadi ini tadi yang kayak tak gambarkan ISC, ada juga sorry, IMAX sama VMAX. Dari setiap panasnya itu punya IMP sama PMP-nya sendiri, yang mana itu akan selalu masuk ke maksimum power point yang ada di sini. Ketika dia didapatkan dalam prosesnya, ternyata dapatnya voltasenya di sini. Kalau voltasenya di sini kan dia kan tarik garisnya di sini sama di sini ya. Nah, itu nanti dia bisa membantu untuk menggeser agar voltasenya itu bisa jadi lebih tinggi tanpa mengurangi arus gitu atau bagaimana caranya dia itu bisa mencapai apa namanya arus yang lebih optimal dengan cara menggeser-geser yang ini tadi itu cara kerja kalau MPPT seperti itu kalau PWM itu kayak dipaksa turun tegangannya agar sesuai sama baterai itu yang menyebabkan MPPT lebih superior lebih mahal dari SCC BBM. Ini aja harganya 100.000. Kalau merek yang sama, misalkan Epever ya, ini dia kapasitasnya 30 ampere. Dia yang jenisnya MPPT itu harganya mungkin sekitar 2 jutaan lah, 2,5 juta. Kalau yang jenisnya SCC yang BBM itu harganya paling cuma sekitar 300.000. Nah ini datasheet Growth ya, inverter. Ini dia ada eh, beberapa data-data yang perlu kalian pelajari juga dalam desain PV. Misalkan di sini ada tulisannya max PV input voltage 450. Artinya kalau kamu pakai panel surya yang tadi kapasitasnya 50, kamu hanya bisa konfigurasi di sini 9 panel secara seri. Kalau pengen lebih gimana? Berarti kamu perlu susun secara paralel. Tapi di sini ada batasan max PV input current-nya 18 ampere. Sedangkan dalam satu panel itu paling enggak ada 12 ampere. Artinya kamu nggak bisa susun secara paralel. Jadi konfigurasi paling optimum ya cuma bisa disusun secara seri. Itu ada juga ini beberapa data-data lainnya, AC input, berapa volt, berapa hertz, baterai modulnya 48 volt, 100 ampere. Kemudian support baterai apa aja. Kemudian ini proteksi dan lain sebagainya. Ini nanti kalian sambil praktek aja sih. Oke, itu sama aja sih.
Ini sama sih. Oh ya, ini istilah-istilah yang ada di baterai ya. Ada istilah namanya adalah depth of discharge. Ini adalah seberapa dalam tingkat discharging yang bisa dilakukan. Sedangkan kebalikannya, state of charge ini adalah seberapa tinggi tingkat status baterai yang ada. Ada juga istilahnya adalah C rate atau dia itu kapasitas buat bisa di charging itu ada berapa. Kalau misalkan 0,1 C, ya artinya dia itu hanya bisa menyerap 100 ampere dari 1000 Ah yang ada dan sebaliknya. Tip of discharge itu kedalaman dari charging baterai. Kemudian ada juga istilahnya input sama output charging discharging. Ini kalau inputnya 100%, dischargingnya 80%, berarti masih ada 20%. Ini ada istilah namanya round trip efficiency. Cycle itu seberapa banyak dia turun dan seberapa banyak dia naik. Satu kali turun dan satu kali naik itu satu siklus. Kemudian ada juga state of health atau tingkat kesehatan baterai, yaitu adalah tingkat seberapa banyak yang dipakai dalam satu periode tertentu. Itu misalkan yang dipakai cuma 3/5 atau 60%. Ya, dia tingkat kesehatannya ya 60%. Ada juga self discharge, ini adalah banyaknya tingkat discharging yang diakibatkan oleh ini ya internal dari baterai itu sih. Nanti kalian pelajari. Ini PPT-nya udah tak share ya. Bisa baca. Ya. Nah, ini contoh membaca datasheet baterai. Ini baterai VRLA namanya Kijo. Ini dia kapasitasnya 12 volt 100 ampere, desain life-nya 10 year. Walaupun nggak tahu ya ini benar-benar 10 year atau enggak. Kemudian ada jenis terminalnya M8, ukurannya M8 berarti. Atau 8 mili kalau nggak salah. Beratnya 30 kilo, rate capacity-nya kalau misalkan dipakai 10 jam. Ini kalau misalkan dipakai 3 jam. Ini kalau misalkan dipakai 1 jam itu bisa di charging langsung 67,3 Ah. Internal resistannya 5,2 mega ohm, sangat sangat kecil ya, mega mili ohm. Max discharge current 1200, ini disusun 5S, ini 5 seri. Operating temperaturnya kalau pas charging dia negatif 20 sampai 50. Artinya selagi masih ada di rentang ini masih aman. Kalau di atas atau di bawahnya udah kurang sehat. Nah, ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah flowchart atau pengisian mengambang. Ini digunakan untuk menjaga agar baterai itu tidak self discharging ya, ada kasih tegangan dikit-dikit gitu. Kemudian kalau equalize charge ini untuk menyeimbangkan tegangan antar sel-sel baterai. Kemudian kalau yang terakhir ini cycle charge ini untuk ngecas biasa ya, siklusnya tegangannya seperti itu untuk isi dari 0 ke 80%. Self discharge 3%, artinya dia tingkat discharging secara self dischargingnya 3% setiap bulannya selama dalam kondisi suhu 25 derajat. Nah, ini istilahnya adalah kayak ini ya, annual degradation ya. Kalau 3% setiap bulan, artinya dalam 1 tahun kan 36%. 36% 1 tahun itu 100% itu dicapai dalam 2,5 tahun. Makanya terkadang itu baterai ada yang umurnya 2,5 tahun. Habis itu kalau misalkan dia itu udah self discharge-nya tinggi, semakin cepat dia rusak. Nah, ini contoh yang lain mereknya Luminous. Nah, ini ada juga, biasanya ada tabel-tabel kayak gini ya. Ya, penting nggak penting sih. Kalau misal ada permintaan pemasangan, itu yang nentuin kayak analisis lokasi bayangan itu dari sini, misalnya cuma nyediain lokasi pemasangan doang atau gimana? Terima jadi gitu. Itu biasanya koordinasi ya, pelaksananya tetap dari Solaris. Kemudian kami koordinasi dengan mereka butuh data apa aja. Misalkan nih ada permintaan pemasangan di sekolah, atapnya genteng. Nah, kami kan perlu data. Sebenarnya udah kami survei nih di Google Earth, tampak bisa digunakan tuh di titik ini, di titik ini, di titik ini. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam survei, kami perlu lihat sesuatu yang kami tidak bisa lihat dari Google Earth itu apa. Susunan kerangkanya dari kayu atau dari baja ringan. Kami nanti cari kira-kira lokasi mana sih yang bisa dipasang dan itu kuat. Kami cari yang pakai kerangka baja ringan, bukan kayu. Misalkan seperti itu. Itu nanti kami koordinasinya ya dengan ini ya pengurus sekolahnya. Jadi nanti mohon ada yang mendampingi sehingga kami bisa tanya-tanya, Pak ini kira-kira usia kerangkanya berapa ya? Kita tanya. Jadi lebih ke arah kita yang membantu untuk menentukan, tetapi dari penyedia pengurus ini
membantu menyediakan data-data yang kita butuhkan. Misalkan juga secara kelistrikan. Kami butuh data kapasitas PLN terpasang kira-kira berapa, Pak? Kemudian mereka bawa aku ke kWh meter terpasang, kemudian ditunjukkan. Tak tanya, kira-kira ketagihan listriknya berapa? Dijawab, kemudian dari situ kan kita dapat data yang bisa diperoleh. Jadi lebih ke apa istilahnya ya? Ya saling koordinasi aja sih, gitu. Soalnya kalau misalkan langsung terima jadi ya eman-eman kalau ternyata kita pasang tapi nggak sesuai dengan yang mereka inginkan atau mungkin terlalu kecil atau terlalu besar itu kan eman-eman. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya, Hmm. gimana ya, Mas? Di PPT tadi kan yang digunain cuma SPD DC. Hmm. Kenapa nggak apa nggak gunain SPD AC? Istilahnya jarang banget digunakan di sistem PLTS. Iya. Iya, ini pertanyaan bagus nih. Ada dua jenis SPD ya teman-teman. SPD AC sama SPD DC. Ini di buku panduan ada ya? Iya, Ya, sebenarnya idealnya memang harus ada SPD DC juga. Karena ini kan buat keamanan arus dari sisi yang AC begitu. Nah, kenapa kok panas surya aku biasanya cuma pakai yang DC aja? Karena yang rawan kena petir itu biasanya komponen-komponen DC. Yaitu kayak panas surya itu kan kayak terpapar di atas gedung bangunan. Itu kan dia lokasinya tinggi ya. Dia kalau misalkan kena petir nih, ada induksi petir yang mengalir. Yang kena pertama itu pasti panas surya. Panel surya ini akan selalu menghasilkan menerima arus induksi dari petir, yang mana itu kalau nggak grounding itu masuk ke jaringan itu dapat merusak sistem. Nah, makanya dari kami itu lebih prefer atau memprioritaskan pemasangan SPD hanya untuk yang DC aja itu karena emang yang paling rawan di situ. Sebenarnya untuk AC itu juga rawan ketika kondisinya itu ada komponen-komponen listrik AC yang ada di permukaan suatu bangunan atau misalkan kamu pasangnya ada penangkal petir sendiri itu juga bisa bisa juga kamu pasang SPDAC. Cuman kalau misalkan sistemnya PLTS itu yang terpapar di atas itu kan cuman komponen-komponen perangkat DC. Makanya kami pasangnya SPDAC, SPDDC aja. Tapi nggak ada salahnya meskipun seperti itu dalam pelaksanaannya kamu pasang SPDAC secara paralel untuk output dari apa istilahnya ya untuk output dari PLN atau output dari inverter itu nggak apa. Jadi itu bukan sesuatu yang salah karena ya namanya sedia payung dan itu lebih bagus. Jadi ya memang kami secara praktiknya jarang pakai tapi itu nggak masalah sih kalau misalkan mau diterapkan. Paling yang nambah cuma sekitar 150.000 aja. Itu itu Rabi. Memang jarang pakai sih kan. Seringnya cuma yang DC DC aja. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, kalau cukup ini tak cukupkan.